Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awwanah. Sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Hilmani, Ustaz Hazani, Ustaz Samsudin, Ustaz Satibi, para asatidz semua, para hujat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, kita suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syabiri bin Ahmad bin Ibrahim Faqih Samarkandi dari Zaidun Yazim Muhammad dari infaq hadzal masjid ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, Fatihah buat mereka yang mengirimkan konsumsi makanan kita setelah kita ngaji ini malam. Mudah-mudahan mereka yang mengirimkan konsumsi makanan mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan dikabul, pahala yang diniatkan untuk kedua orang tua atau kerabat yang sudah meninggal dunia disampaikan kepada mereka semua. Tilkaniyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Qala haddatsana Muhammad bin Dawud qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah an Bishr bin Salman an Mujahidin qala qala Abdullah bin Amr ibn al-As li gulami. Ya, ujungnya aja. Berkata Abdullah bin Amr bin As kepada pelayannya, ya, kepada pelayan. Kalau bahasa kita yang tukang bantuin dia. Masih dalam babu hakil jar, bab tentang hak tetangga. Kata dia, izbahi syata wa atim ja'a oranal yahudi. Jadi disuruh kepada dia nyuruh kepada pelayannya untuk menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian setelah disembelih disuruh kasih makan itu potongan kambing buat tetangganya yang orang Yahudi. Summa tahaddasa sa'atan. Lalu kemudian beliau bicara sesaat, faqala, lalu bilang, ya gulam, idza zabahta syata fa'at imjaran al-yahudi. Wahai pelayan, kalau kamu telah menyembelih itu kambing, maka berilah daging dari kambing itu, makanan itu kepada tetangga kita yang orang Yahudi. Qala al-gulam, maka ketika mendengar itu, ini pelayan bilang, qad azaitana bijarika hadzal yahud. Jadi bahasanya pelayannya ini protes. Ya. Bahas engkau telah menyakiti kami dengan sebab engkau memberi makan kepada orang Yahudi. Ngapa bahasa gini? Ngapa orang-orang Yahudi begitu pakai dikasih makan? Gitu. Emang ada orang Islam yang lain? Gitu. Bahasanya begitu.
Ini tetangga dekat, gitu, orang Yahudi. Lalu kemudian faqala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, waihaka, celaka kamu, katanya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta zananna annahu sayurisuhu. Ya. Celaka kamu, itu bahasanya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memesankan kepada kami, mewasiatkan kepada kami, mengingatkan kepada kami dengan hak-hak para tetangga. Sehingga beliau, ya, kami mengira beliau itu akan menjadikan tetangganya itu sebagai ahli waris. Saking apanya? Dekat, perlu banget gitu. Orang kan kalau mau keluar dekat perlu. Nah ini sama tetangga walaupun dia bukan orang muslim tetap perlu gitu. Makanya ada hak-hak yang harus tetap dijalani. Makanya itu hadirin rahimakumullah. Qala haddatsana Al-Qasim bin Muhammad bin Ruzaibah qala haddatsana Isa bin Khusnam Ats-Tsauri qala haddatsana Suwaidun an Malikin an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari an Abi Suraid Al-Ka'bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nih, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik dari mulutnya, atau daripada dia ngomongnya kotor, jorok, kasar, mendingan dia diem. Tuh. Makanya kadang-kadang begitu ada penceramah-penceramah yang bahasa mulutnya itu didengarnya kagak enak. Emang dia nggak baca ini hadis? Ya, man kana, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau emang dia nggak bisa berkata yang baik, mendingan diem. Nggak usah ngoceh dengan bahasa-bahasa ragunan, bahasa apa dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan dakwah-dakwah model-model kayak begitu. Bahasanya bahasa ragunan semua, ente nggak dengar ceramahnya kadang-kadang. Hadirin rahimakumullah. Lalu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Nih, ya. Tetangga yang paling dekat sama kita. Ini makanya kenapa sih Nabi Muhammad kok begitu menekankan hubungan dengan tetangga? Karena memang tetangga ini vital buat kita, penting, dekat rumah gitu. Dan kadang-kadang begitu suka terjadi gesekan dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan jauh-jauh hari tentang haknya bertetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Gitu. Jadi kalau ada tamu datang, hormati mereka, jamu mereka semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat, beliau itu kalau melepas tamu, ya, Nabi itu kalau ngelepas tamu, dia nggak akan masuk ke dalam rumah sebelum tamunya hilang dari pandangan matanya. Gitu. Kalau kita kan kagak ya, tamu udah keluar tutup, jangan lupa ya tutup pintu gerbang ya. Gitu tuh. Ya, tamu suruh tutup pintu, jangan lupa tuh. Kalau Nabi kagak tuh, ya, nyampe di jalan keluar, ya. Kalau masih kelihatan, Nabi belum masuk ke dalam rumahnya. Nah kalau tamunya udah hilang, baru dia masuk. Beda banget sama kita. Gitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi itu hormati tetamu. Ya. Jaizatuhu yaumun wa lailatun. Ya, penghargaan atas tamu itu adalah satu hari satu malam. Wa diyafatu salah satu ayam. Ya. Penjamuan tamu itu 3 malam.
Jadi kalau di nginap, tempat kita emang ada tempat nginap, kita jamu di sampai 3 malam. Wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqatun. Adapun udah kalau lebih dari itu namanya udah sedekah kita buat mereka. Jadi itu penghargaan tuh. Kita ketika tamu datang, kita hargai dia. Dengan apa? Kita jamu mereka. Sampai kapan? Penjamunya sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu pahala sedekah buat kita dengan kita menjamu mereka. Ya masa iya tamu kagak pulang-pulang? Emang ada tamu? Lah iya, capotin orang. Qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Ibnu Muhammad bi isnadihi anil Hasan al-Bisri qala qila ya Rasulullah ma haqqul jar 'alal jar. Ditanya nih. Dari Hasan al-Bisri dikatakan ya Rasulullah, apa sih haknya tetangga atas tetangga? Jadi tetangga sama tetangga ada haknya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ini staqorodoka aqorotahu. Ini yang pertama, tetangga, kita bertetangga. Kalau ada tetangga ya, yang butuh duit, minjem duit sama kamu, maka pinjemin dia duit. Kalau emang ada duitnya. Tapi kalau ya Rasul, misalkan kalau model sekarang ya Rasul, tapi dia minjemnya udah bukan sekali 2 kali ya Rasul, udah sering berkali-kali nggak diganti-ganti, gitu kan gitu. Ini nggak ada yang nanya begitu sama Rasulullah masalahnya. Itu tergantung kita dah. Kalau memang duit itu masih ada nggak apa-apa dah. Ya kan catatan itu kan kagak hilang masih kan. Biar nyampe hari kiamat juga catatan utang masih ada tuh Pak. Jangan dibilang kagak. Gua rokok minjem dong rokok. Ngomongin minjem lu mesti ganti. Makanya minta ya bagi dong rokok. Gitu. Bagi kalau minjem berarti bahasanya minjem harus balikin. Kalau minta nggak. Makanya rokok minta aja gitu. Bagi dong rokok, gua nggak bawa rokok ini gitu. Minjem dong. Bahasanya biar halus, bukan masalah halus. Itu kalau minjem lu mesti ganti nanti. Masa di akhirat gara-gara rokok sebatang urusannya panjang kan nggak enak. Ya, jadi kalau tetangga itu minjem duit, ya, kalau emang kita ada duit, ada kelebihan rezeki, kasih. Gitu. Ya kita kan namanya tetangga kan kita tahu. Ya, kadang-kadang ada orang begitu. Kalau kita jadi ustadz, apalagi ketua masjid, karena suka orang pada datang Ustaz Ajis tuh, datang sok kenal dah. Pulang siapa nih orang kenal kagak? Gitu. Datang-datang mau minjem duit. Itu kadang-kadang begitu. Ada aja tuh orang-orang itu. Saya ngasih tahu. Kadang-kadang ini nanya di warteg. Rumah Ustadz belah sini sebelah mana Ustadz? Oh itu sana. Datang. So akrab. Saya bilang orang mana Pak? Tinggal di mana Pak? Sini. Kita tes kenal ini. Agak bohong udah. Ya begitu model zaman sekarang ya. Kita nggak kenal. Ya, kalau kita kenal sih kita tahu. Kalau tetangga kan kita tahu persis. Dia kebutuhannya anaknya mau sekolah, harus bayar sekarang. Sementara kontrakan masih 2 minggu lagi baru orang bayar. Dia minta tolong ya, pinjem dulu ntar kontrakan orang bayar saya ganti. Kalau kita ada duit kasih gitu, ya. Jangan pelit banget jadi orang juga. Duitnya banyak dipinjam pelit. Ya kita kan minjemin orang, kita tahu takarannya orang pada. Memang ada orang minjem rajin balikin ogah, nah kebanyakan begitu. Gitu. minjem rajin balikin ogah. Ya, itu. Tapi di sini Nabi nyuruhin begitu. Pokoknya kalau memang kita ada kelebihan duit ya, bantu dia, pinjemin tuh. Wa inda'aka ajabtahu. Kalau dia ngundang kamu, penuhi undangannya. Tuh tetangga. Wa in maridha uttahu. Kalau tetangga kita lagi sakit, maka jenguk. Uttahu. Kau jenguk dia. Ya, jenguk. Cuman jangan baru sehari udah dijenguk. Ini tangan saya sakit udah 2 minggu ini nih. Aduh, ini kalau itu ini berat saya dari 70 tadi saya timbang 66, 4 kilo udah kurang. Aduh ya Allah, ngilu.
Kemarin hari apa saya nggak datang, malam Sabtu subuh di Condet juga saya nggak datang. Akhirnya saya ngurut di situ tuh di Abaroib. Baru tuh apa? Enakan dikit nih, saya mau ngurut lagi harus dijadwalkan dulu katanya. Ya udah dah, tunggu jadwal aja dah. Gitu. Emang beda tekniknya emang. Ya begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya, saya ngurut berapa kali, ada 8 kali ngurut kali. Gitu. Biar cepet baik, sehari 2 kali ngurut, bayangin aja kan. Bukannya baik, malah tambah melintir. Ya bukan buru-buru baik, yang tadi diurut masih gembut, udah diurut lagi katanya. Nah masing-masing tukang urut kan beda tekniknya kan gitu. Ya jadi kalau ada sakit tuh paling kagak 3 hari dah. Kita misalkan gitu nih, ada tetangga kita biasa sholat nih, nggak datang-datang, kita tanya, nih mana nih nggak datang-datang? Sakit katanya. Ya, dapat sehari, 2 hari, 3 hari nggak datang. Nah baru dah tuh kita pengurus jamaah, yuk kita tanya tuh dia sakit, tengokin. Tuh kalau orang lagi kawinan kita datang pantes, tapi kalau orang lagi sakit ditengokin girang dia. Gitu. Orang lagi dapat musibah ditengokin girang. Gitu. Ya jadi seperti itu. Wa inista'ana bika a'antahu. Kalau dia meminta bantuan kepada kamu maka bantu. Itu bantuin apa? Tolong dong nih. Gua mau masang lampu nih, kagak ada tangganya. Gitu. Ya pinjem tangga dong. Kalian pegangin. Gitu. Ya, gitu. Pokoknya apapun bantuan-bantuan yang bisa kita bantu, kalau memang mereka minta, tetangga kita bantuin. Gitu. Jadi biar akrab sama tetangga, jangan berantem mulu. Ya, wa in asabatu musibatun azaitahu. Kalau dia tetangga kita itu dapat musibah, ya. Kita hibur, ya, kita hibur, ya, dia kita buat hatinya senang, udah sabarin dah. Gitu. Motornya hilang, misalkan ini kagak kita kadang-kadang, bang tetangga kita gedek banget beli motor baru, habis itu motornya hilang, dah elah, biar rasah motornya hilang, pamer mulu, ya jadi makumullah gitu, hibur, udah nggak apa-apa, hilang itu kan di dunia, tadi akhirat nggak kemana-mana, itu motor masih punya kita juga kan gitu, jangan disyukurin gitu. Itu hadirin rahimahullah. Lalu wa in asabahu khairun hanaitahu, kalau dia mendapat satu kebaikan maka berikan selamat. Ya, anaknya lulus masuk sekolah negeri atau apalah pokoknya yang baik-baik, selamat ya, alhamdulillah anak ente bisa masuk di sono gitu. Dan lain sebagainya, itu berikan ucapan selamat gitu. Ulang tahun, selamat ulang tahun nih, kalau tahu tanggal ulang tahun gue, tahu dong kan gitu. Traktir dong, buntut nggak enak, traktir. Udah tua umur 60 pakai traktir ulang tahun, ya Allah. Ya itu jadi Jawa. Kalau traktir gitu sih ajak aja tuh ketika di rumah Ustadz Jaini tuh depannya kan ada warung bubur tuh. Nah traktir di situ aja, makannya sekenyangnya kasih. Bang, traktir tuh bang, catat ya ntar saya bayar. Wa in mata syahid. Kalau dia meninggal dunia saksiin, datang takziah. Itu tetangga orang non muslim datang. Gitu emang apa gitu, cuman ente jangan doain di sono nih yang meninggal non muslim dibaca doa Allahumma in kana muhsinan fajid bis, nggak usah pakai doa, udah datang aja, hibur aja dia, hibur dia sabar gitu, begitu, nggak usah pakai ngedoain. Kenapa? Doa kita lain jalurnya gitu, kagak nyampe. Yang penting kita datang aja situ, ya hibur dia kayak begitu. Ini ya ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya terhadap orang-orang yang bukan Muslim aja kita masih disuruh baik, apalagi sama. Ini kita kadang-kadang ada teman kita Muslim cuman musuhan, gitu. Mati, ya Allah. Sono mati, alhamdulillah. Emang gue lagi tungguin matinya dia.
Lo nggak takziah? Oh enggak, males. Nah hidup aja gue gak datang, apalagi mati kan gitu. Ya Allah, sampai begitu tuh. Hadirin rahimakumullah. Janganlah. Ya orang kalau udah sakit, udah ya baik anda walaupun urusannya banyak kusut udah datengin. Mungkin dia nggak bisa mati gara-gara dosanya begitu banyak kali. Nah dengan sebab kita datang dia jadi cepet mati. Ya alhamdulillah. Ya redoin gue ya. Gue banyak salah sama lu. Iya udah gitu. Gue redoin dah. Nggak lama mati gitu. Itu. Kadang-kadang kan orang suka begitu. Ada orang mau mati lama susah, ada yang ditungguin. Dia punya salah sama siapa, dia butuh redonya buat ngadepin. Kenapa? Ya kadang ada juga yang kayak begitu. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Wa in ghaba hafiztahu, yakni manzilahu wa iyalahu. Ya. Kalau dia lagi nggak ada, rumahnya kosong, lagi pergi kemana, kau jaga itu dia. Apa yang dijaga? Jaga rumahnya, jagain, lalu keluarganya juga jagain. Makanya kita tuh kalau lagi pergi kemana-mana mau jalan rumah kosong, sama tetangga titip gitu. Tolong ya gue mau jalan ini 2 hari Sabtu Minggu, tolong liatin rumah ya gitu. Tolong dilihat-liatin gitu. Begitu ya kunci nggak usah dikasih, tolong liatin aja gitu. Jaga gitu, basa-basi aja gitu. Jadi tahu nanti kalau tamu Assalamualaikum. Oh enggak ada, Pak Haji lagi jalan-jalan ke Korea Selatan kan gitu. Korea Selatan itu kan ketahuan. Jadi ketahuan. Jadi orang juga nggak bingung. Biasanya orang sih kalau jalan biasa nginep itu biasanya ngasih kode, lampunya nyala siang-siang gitu. Terus pintunya digembok dari luar. Nah itu kalau udah begitu tuh berarti orangnya pokoknya nggak pulang. Sama kayak gitu misalkan nih Idul Fitri hari Lebaran pertama kan capek tuh ya. Nah, malamnya kita pengen istirahat tidur, enggak? Nah lampu depan kita nyalain gembok dari luar. Hah? Iya udah, makanya biar tahu kan boleh nggak kita nggak mau nerima tamu? Itu hak kita. Gitu. Kalau orang kan salam, ngucap salam kan 3 kali tuh. Kalau emang orangnya nggak bukain pintu ya udah pulang. Itu berarti emang dia lagi kagak mau. Dan kita juga kalau bertamu lihat waktu juga. Nah bertamu jam 2 siang. Orang lagi tidur. Assalamualaikum. Dia tidur ya sabun udah. Ini suaranya ini kayaknya Samsudin nih. Hari ini aku tidur ngantuk kok. Jam 2 Pak. Kalau mau habis asar, tahu waktunya juga, gitu. Jangan kayak begitu. Jadi sama kayak nelpon nih, sholat jenazah, nelpon sholat jenazah jam 2 pagi, jam 1. Kan kalau jam 1 kan nelpon ustadz WA aja WA. Kita juga jam 3 dibaca ustadznya. Nelpon. Kalau biasanya kalau yang nelpon jam 1, jam 2 itu beritanya berita yang sangat penting. Biasanya tuh keluarga tuh urusannya tuh, Pak. Bapak meninggal, nah, jam 2 tuh gitu. Tapi kalau cuma nyolat jenazah orang mah jangan pakai telepon jam 2. WA aja WA. Ntar habis subuh kita tegas. Ntar kalau dia sholat tahajud dibaca dijawab, insya Allah hadir gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Biar tahu juga aturan mainnya. Ya, jadi seperti itu. Wala tu'zihi bi qatari qadrika illa antahdiya ilaihi minhu. Dan jangan engkau sakiti tetangga itu dengan bau asap dari makanan yang berasal dari panci masakan kita, kecuali kamu akan memberi makanan itu. Tuh. Masak nih ikan asin ya, bau terasi, wah enak amat ini kayaknya. Kan baunya kemana-mana tuh tetangga, bisa 5 tetangga nyium ya paling kagak kita anterin dah itu ya gitu ya. Masak begitu. Ini yang udah agak-agak jarang nih, kita nggak pikiran masak. Misalkan kita lagi acara nih, masak nasi nasi uduk, kan baunya kecium tuh. Kalau yang pakai santannya berani kan orang nasi uduk nasinya 5 liter, kelapanya setengah, ya nggak berhasil nasi uduk. Ya.
kelapa mahal, kelapa mahal ya mahal, tapi itu bukan nasi uduk namanya. Gitu aja. Itu cium baunya gitu. Jadi maksudnya sampai kayak begitu tuh Nabi ngajarin. Ya kalau kita masak gitu. Sama kayak mainan ya. Kita punya anak nih, kita beliin mainan. Nah, tetangga kita rada susahan. Anak kita beliin mainan yang remote, yang helikopter bisa terbang, main. Yang tetangga kita anaknya ngeliatin ya tuh. Pengen banget mainin. Ya, itu juga nyesekin. Coba dah kalau yang kita ngerasain gitu. Apalagi makan durian. Ya. Ente makanya kalau makan durian, yang mendingan langsung di tempatnya aja dah. Ya. Jangan pakai dibawa pulang. Makanya beberapa acara di Mujahidin saya nggak mau pakai durian. Saya bilang ini, kalau mau pakai durian pakai semuanya. Emang apa, Sat? Sianan dan belakang lo, paling ngiler banget. Hah? Iya. Ya gitu ya, makan kalau dapat gigi kinci jadi banyakan dikit dapatnya. Kalau durian kadang Ustadz begitu. Ustadz kadang-kadang ada yang nggak tahu diri juga. Dia buat makan bareng di situ, sejuring ditaruh, dibungkus sama dia. Ada temannya, gue mau ngambil, nggak, gue mau bawa pulang. Lu minta lagi sama panitia. Pak Ol. Itu ada yang begitu. Ditaruh kan maksudnya makan bareng-bareng tuh sejuring, dia selalu ngambil. Dimasukin ke besek ini tuh. Ya itu kadang-kadang begitu, bukannya nggak enak sama yang lain nggak kebagian gitu. Duit kalau kita beliin semuanya kan kebanyakan ya. Itu. Nah kalau diberkatin biarin dah, nggak makan di situ. Kan orang nggak ngelihat makannya. Berkatin bawa pulang nggak apa-apa dah durian, dan namanya Ustadz Kiai wajar lah dapat berkatnya beda kan gitu. Tapi kalau udah makan di situ, yang belakang lihat pengen banget makan durian. Emang udah 2 tahun setengah nggak pernah nyobain durian, baunya doang gitu. Ngelihat Ustadz lagi pada makan. Dia pengen maju ke depan. Orang mana Ustadz lapar-lapar banget kelihatannya kan gitu. Itu kata Ustadz, gue juga udah lama nih nggak makan durian kan gitu. Itu hadirin jamaah rahimah. Jadi kayak begitu makanan yang sama tetangga bawain. Ya kalau kita habis jalan-jalan jauh kemana nih, beli. Kalau orang dulu sering tuh beli oleh-oleh, bagi-bagi tetangga. Kalau sekarang tetangga ya udah jarang tuh main oleh-oleh. Kalau dulu pada tuh beli bagian nih bawain lo, encik lo nih, bawain sono nih. Nah gitu. Nah jalan-jalan ke Bogor doang aja bawa talas ke Bogor. Naik kereta ke Bogor, no? Berapa? 4.000 kereta. Karena jalan beli talas, bawain talas bangkuang, udah mahal banget lagi talas di sono. Ya begitu, tetap dibeli, bawain emaknya. Dari mana sih lo? Dari Bogor. Ya. Kalau dulu kan kita jalan-jalan ke Bogor kayaknya udah top banget kan gitu. Lah sekarang ke Bogor, lari pagi gitu ke Bogor. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadiin itu aja taklim kita. Ini Idul Adha berapa hari lagi nih? Sekarang tanggal berapa sih? 20 ya? Hah? 2 minggu? 2 minggu, 3 minggu? Oh 3 minggu kurang, nggak nyampe. 2 minggu lebih, dah 3 minggu kurang ya. Tuh masih isinya masih berapa tuh? Tuh 2, 3, baru 3 tuh. Tolong jamaah tuh yang ada keluasan rezeki. Ya korban. Ya ente korban 3,5 juta sama sedekah 3,5 juta nilainya beda. Korban itu ibadah khusus, beda sama sedekah. Karena orang kalau korban itu darah yang netes saja jadi pahala. Allah jadikan malaikat mintain ampun sama dia sampai di tangan harinya kiamat. Lalu bulunya dihitung pahala. Belum dagingnya yang dibagi. Oh, pokoknya luar biasa semua. Ya, istimewa. Makanya yang punya keluasan rezeki ya Idul Adha tahun ini, ayo ngorban, jangan pakai takut. Nggak ada ceritanya orang kalau ngorban tiap tahun rezekinya jadi susah. Biasain tiap tahun ngorban, pokoknya kita udah biasa tiap tahun ngorban. Gitu. Jangan apa? Enggak. Ya, jangan ngomong ya, gua apa ada duit. Gitu. Romani nggak punya duit. Ya kalau ngomongnya begitu, diaminin sama malaikat susah udah. Gitu. Ya itu makanya hadirin rahimakumullah, korban, bagi-bagi rezeki setahun sekali. Saya dengar motong apa tahun ini? Ya udah itu aja taklim kita, yang mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.